Episode 8. Ponsel Farel terus berbunyi membuatnya menepikan mobil untuk mengangkat halo. Mas, lelaki brengsek kamu. Lelaki tidak tahu diri. Aku sudah memberikan apa maumu dan sekarang kau malah berselingkuh dariku. Apa kurang bagimu aku dan Mita? Maki Jihan kesal. Ji, apa-apaan kamu? Siapa yang berselingkuh? Tidak usah mengelak lagi mas. Aku kecewa padamu. Jihan. Panggil Farel saat Jihan menutup panggilannya. Farel memukul setir mobilnya. Kenapa istrinya dan Mita bisa berpikir demikian? Dan siapa yang mengirimkan fotonya bersama Winda? Agegege, brengsek. Lelaki bejat marah Jihan sambil melemparkan ponsel ke sofa. Dia menarik rambutnya kesal karena Farel sudah berani bermain api darinya. Mita menangis di dalam kamar. Perasaannya saat ini kecewa. Entah kenapa hatinya mengatakan kalau Farel memang berselingkuh darinya. Tapi dia tak memiliki bukti, apalagi ibu Winda sendiri tadi mengatakan kalau Winda benar-benar mabuk karena frustasi. Tiba-tiba Mita memiliki ide untuk menghubungi teman kantor Farel yang lain. Halo Din. Iya, kenapa Bu? Tanya Dina yang juga teman sekantor Farel dan Mita kenal. Memang Mita sudah mengenal beberapa karyawan kantor Farel karena dulu sering diadakan acara saat masih dipimpin oleh Pak Alexander. Tapi sejak diambil alih oleh anak lelakinya, tidak pernah lagi diadakan acara bersama. Apa benar tadi ada acara kumpul bersama? Tanya Mita pelan. Dia sedikit malu. Benar Bu. Apa Pak Farel tidak memberitahu pada ibu? Tanya balik Dina. Ada. Hanya saja ada sedikit masalah tapi sudah diselesaikan, jawab Mita. Apa masalah Winda Bu? Tebak Dina dan dijawab deheman oleh Mita dari seberang sana. Tadi memang Pak Farel yang mengantarkan Winda pulang Bu karena Winda mabuk berat. Pak Farel kasihan padanya. Jawab Dina jujur membuat Mita semakin merasa bersalah. Terima kasih Din, ucap Mita menutup ponselnya. Mita menghapus air matanya. Rasanya memang terlalu berlebihan jika menuduh suaminya sembarang, tapi Mita berusaha menghubungi Farel, tidak ada jawaban. Mita memutuskan untuk ke rumah Jihan. Dia ingin bercerita dan meminta pendapat sahabatnya itu. Dia hanya rekan kantorku. Dia mabuk dan aku berusaha membantunya. Ujar Farel membela diri. Jika memang dia hanya rekan kerjamu, kenalkan aku padanya. Pinta Jihan. Jangan gila, dia hanya mengetahui Mita istriku. Kalau dia mengetahuinya, bagaimana dengan perselingkuhan kita? Persetan dengan itu, aku mau kejelasan. Bentak Jihan. Jangan egois. Tiba-tiba pintu bel berbunyi dan Jihan segera berjalan ke arah pintu. Tapi tubuh Jihan kaku seketika melihat Mita yang berdiri di hadapannya. Dia gugup karena takut Mita mengetahui peselingkuhnya. Apa? Tanya Jihan. Aku ingin. Mas. Ucap Mita saat melihat Farel ada di ruang tamu Jihan. Kamu kenapa kemari? Seharusnya aku yang bertanya Mas. Kenapa kamu di sini? Kamu meninggalkan rumah marah padaku dan sekarang kamu di sini? Bentak Mita. Jangan salah paham dulu.
Mas Farel kemarin karena ingin memintaku membujukmu. Potong Jihan. Iya kan Mas? Lanjut Jihan menatap Farel. Percuma Ji. Dia keras kepala. Bagaimanapun kamu menjelaskannya, dia tidak akan percaya. Ucap Farel. Mit, Mas Farel datang karena ingin aku membujukmu. Tidak ada yang lain Mit. Farel segera melenggang pergi, seolah-olah merajuk pada Mita. Ji, kepalaku pusing. Duduk dulu Mit. Aku ambilkan minum. Jihan segera berjalan ke dapur untuk mengambilkan minum. Minum dulu Mit, agar sedikit tenang. Mita meminum airnya hingga tandas. Dan dia sedikit lebih tenang saat ini. Tadi Mas Farel bilang kamu marah padanya. Dan dia memintaku untuk membujukmu tapi kamu keburu datang, jelas Jihan. Maaf Ji. Mungkin karena aku terlalu banyak pekerjaan membuatku tak bisa berpikir jernih, aku Mita. Aku salah Ji. Mita memeluk tubuh sahabatnya ini sedangkan Jihan mengusap lembut punggung Mita sambil tersenyum licik. Mas, maafkan aku. Ucap Mita pelan saat dia naik ke atas ranjang dan ada Farel di sana. Farel diam. Dia sama sekali tak menggubris ucapan Mita. Mas, aku minta maaf karena terlalu posesif Mas. Aku janji tak akan mengulanginya lagi. Hari sudah malam. Tidurlah bukannya besok kamu harus ke butik. Aku juga lelah karena banyak pekerjaan, jawab Farel. Mita menarik selimut dan menutupi sebagian tubuhnya. Farel tersenyum lega karena aktingnya. Dan Jihan ternyata berhasil membuat Mita merasa bersalah. Mita membuka matanya perlahan melihat sekeliling ruangan, ternyata suaminya sudah tidak ada. Apa mungkin Farel masih marah padanya? Mita mengusap wajahnya kasar. Bagaimana cara dia meminta maaf pada Farel? Apa dia harus datang ke kantor Farel memberikan kejutan? Tapi tidak mungkin karena suaminya bukan pemilik perusahaan. Suaminya hanya pekerja. Tapi setidaknya Farel memiliki hak untuk makan siang bersamanya. Iya, saat jam makan siang nanti Mita akan datang ke kantor Farel. Dia juga ingin bertemu Winda meminta maaf karena tuduhannya salah. Mita segera bangkit dan menuju kamar mandi. Perasaannya saat ini tidak tenang karena perdebatannya semalam bersama Farel. Kita mau kemana Mas? Tanya Jihan. Ke tempat yang pasti kamu suka. Belanja. Tebak Jihan. Bukan. Lalu. Tanya Jihan penasaran karena hanya belanjalah yang dia sukai. Kamu duduk manis saja. Jika mengantuk pejamkan mata. Nanti juga akan tahu. Jawab Farel sembari mengulum senyumnya membuat Jihan penasaran. Mita berdandan rapi, sangat rapi dan cantik. Dia ingin menunjukkan pada semua orang kalau dia memiliki kecantikan yang sempurna. Bukan bermaksud pamer, tapi Mita ingin semua orang tahu kalau dia pantas bersanding di sebelah suaminya Farel. Tumben cantik banget Kak, tanya Via. Anak kecil nggak boleh bawel. Ujar Mita memegang pipi adik perempuannya ini. Via menggeleng kesal karena kakaknya menyebut dirinya anak kecil. Padahal dia sudah cukup dewasa, bahkan jika Akmal bersedia melamarnya dia akan segera menerima tanpa pikir panjang. Ayo berangkat, ajak Mita. Kak,
Pakaian untuk keluarga Bu Ratna belum selesai, tanya Via sambil tangannya menghidupkan radio. Kata beliau acaranya masih diundur karena surat menyurat calon istri anaknya belum selesai. Kok bisa, Kak? Tanya Via. Iya bisalah, Vi. Apa yang nggak bisa terjadi kalau Tuhan sudah berkehendak? Jangan-jangan itu pertanda, Kak. Pertanda apa? Tanya Mita penasaran. Pertanda kalau batal nikah. Hus, nggak boleh ngomong gitu, Vi. Nggak baik nyumpahin orang lain. Bukan gitu, Kak. Biasanya kalau terlalu banyak rintangan sulit buat bersatu. Sama kayak kamu dong. Sulit bersatu sama Akmal karena terlalu banyak rintangan. Canda Mita membuat Via terdiam karena memang benar yang dikatakan kakaknya ini. Sulit bersatu bahkan mungkin tidak sama sekali. Hei, kok cemberut gitu? Kakak cuma bercanda. Berdoa aja Vi, mana tahu jodoh. Kalau Akmalnya hilaf. Canda Mita lagi terkekeh kecil. Kakak, rengek Via membuat Mita semakin senang menggoda adik perempuannya ini. Nggak semua yang sulit itu tidak berjodoh, Vi. Mana tahu justru yang sulit itu membuat hubungan seseorang semakin erat. Karena setiap hubungan memiliki perjuangan. Mas Farel pernah berjuang untuk kakak. Tanya Via membuat Mita diam sejenak. Memang benar pertanyaan adiknya ini, Farel tidak pernah berjuang untuk dirinya dari awal mereka berkenalan dulu. Hingga menikah tak ada momen spesial yang bisa Mita kenang. Hanya beberapa kali hal menyakitkan yang keluar dari mulut sang mertua. Bahkan tak ada pembelaan untuk dirinya saat mertuanya mengatakan dia mandul. Kak, panggil Via membuat lamunan Mita buyar. Lampu hijau. Ingat Via membuat Mita menginjak pedal gasnya lagi lebih cepat. Sudah lama ya nggak ketemu ibu, Kak. Kangen. Iya, kakak juga. Semalam beliau menghubungiku, Kak. Menanyakan kabar kakak. Tapi saat aku keluar aku melihat kakak bertengkar. Vi, jangan katakan apapun pada ibu. Kakak takut beliau kepikiran, potong Mita. Nanti biar kakak yang menghubungi ibu. Via menganggukkan kepalanya patuh. Dia juga bisa merasakan sakit kakaknya saat ini. Tapi Via tak bisa berbuat banyak karena ini masalah rumah tangga Mita selagi Mita tak memintanya ikut campur Via. Tak ingin sok tahu tentang rumah tangga kakaknya ini.